Gimana kabarnya hari ini? Pasti pernah dengar dong, kadang ada yang menjawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya. Ada juga ya, siap, jaya gitu. Tapi kalau misalnya DKV 2, kita kasih slogan DKV 2, maka jawabnya Oke, boleh. Kita uji dulu semangatnya. DKV 2. Oh, iya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ini sebetulnya Bapak nunggu speaker dulu sebentar ya, lagi diambil sama temennya. Ya. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Kita sudah belajar tentang kamera. Hari ini kita akan belajar tentang kamera, tapi kamera video. Nah, kamu udah pernah lihat kamera seperti ini? Coba diangkat sedikit. Nopal. Oke. Ini adalah kamera video. Dan ada kamera DSLR juga yang kamu lihat sama si Moses yang dipegang. Dan ini kita akan pelajarin untuk teknik pengambilan gambar, jenis dan angle kamera. Oke. Pada fase F, 11 DKV 2 untuk 2 jam pelajaran, sekitar 90 menit. Dan untuk itu, pembelajarannya tetap berlanjut dulu ya, kesepakatan yang sebelumnya. Jadi nanti setelah kita pembelajaran, baru kita istirahat. Oke? Baik. Modul ajar videografi, integrasi, kompetensi sosial emosional, diferensiasi. Materi tentang kamera video. Pendahuluan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita kendalikan diri kita untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, untuk itu silakan ketua kelas pimpin doa. Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agama dan kepercayaannya masing-masing. Barulah. Doa selesai. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kayak anak SD. Biasa kalau udah dewasa kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak apa-apa, nggak boleh. Oke, kita lanjut setelah berdoa. Bapak absen dulu, minta tolong absennya nak. Sekretaris ada buku absennya? Boleh lihat sebentar? Iya, Bapak absen dulu ya. Hadir semua kira-kira? Hadir semua? Oke, ada yang tidak masuk? Nggak ada. Ada yang sakit izin Alfa? Tidak ada. Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, coba kita cek dulu kebersihannya. Lihat di kolong-kolong meja kalian, apakah ada sampah-sampah, tisu-tisu? Iya, minta tolong kalau ada sampah-sampahnya tolong diambil. Iya, kita perlu sadar dengan kondisi sadar sosial, sadar tentang keadaan di lingkungan kalian. Kalau ada sampah di sekolah tolong diambil. Kalau di rumah ada sampah diambil nggak? Yang benar, disuruh buang sampah ibunya aja katanya susah. Enggak ya, Bapak yakin 11 DKV 2 anaknya semuanya sadar kebersihan. Oke, tidak ada sampah? Baik, terima kasih. Ya, sebelum kita melanjutkan kegiatan, Bapak juga ingatkan tentang kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekolah kita, khususnya untuk yang cowok, untuk kegiatan santunan anak yatim itu disediakan setiap hari Jumat. Silakan bisa mengisi kotak amal yang sudah disediakan dan itu bisa kita bantu buat anak-anak yang kekurangan. Dan jangan lupa juga di sini uang kas pada bayar nggak? Iya, buat beli itu tuh peralatan-peralatan buat menjaga kebersihan kelas. Oke, berarti semuanya sadar semua ya. Sip. Nah, Bapak ingin mempraktekkan teknik stop. Sebelum kita mulai, karena tadi kamu kayaknya habis belajar olahraga ya. Capek banget? Banget. Tiba-tiba harus belajar olahraga, kita langsung belajar kamera, dan meja-meja langsung diberesin semuanya. Untuk itu, biar kita capeknya hilang, coba kita relax dulu. Mari sama-sama kita lihat di depan sini, ada video musik, tapi Bapak minta hanya kamu untuk mendengarkan saja.
ikuti instruksi seperti yang Bapak sampaikan. Paham? Oke, biar kita rileks, pertama coba kita bentangkan tangannya dulu. Kita bikin rileks dulu. Sudah. Sekarang tangannya taruh di atas meja. Oke, baik. Kalau sudah, silakan pejamkan matanya. Siapkan telinganya. Tolong tidak ada suara. Sudah. Ya. Mari sama-sama kita dengarkan suara-suara musik, suara-suara alam untuk membangkitkan motivasi diri kalian dan ketenangan pada diri kalian. Oke. Tarik nafas dulu pelan-pelan. Tolong suaranya diam dulu. Dengarkan suara yang ada di depan kalian. Oke. Siapkan diri kalian untuk belajar pada hari ini dengan penuh motivasi dan semangat. Rilekskan badan-badan kalian yang tadi sudah berolahraga. Kalian bisa tarik nafas sekali lagi, tarik yang panjang. Keluarkan pelan-pelan. Ya. Hayati energi positif yang ada pada diri kalian. Ya. Niatkan dari awal kalian datang ke sekolah untuk belajar, untuk menjadi pintar, dan kalian tujukan untuk orang tua kalian. Gapai cita-cita itu, dan kalian harus semangat dari sekarang. Oke, tenang dulu, coba didengarkan dulu suaranya. Dengarkan suara-suara burungnya. Oke, sekali lagi yang terakhir, tarik nafas yang panjang. 1, 2, 3. Keluarkan pelan-pelan. Oke, baik. Terima kasih. Sudah merasa tenang? Sudah merasa tenang? Iya. Jangan tidur. Kasihkan. Oke, jadi adik-adik semuanya, teknik stop ini Bapak berikan supaya kalian merasa nyaman terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Apakah kalian merasa nyaman? Nyaman. Sudah mendengarkan suara-suara yang merdu? Sudah. Kalian ingin belajar pada hari ini? Mau. Ya, oke. Sekali lagi yel-yelnya. DKV 2? Oke. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita sepakati dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Sebetulnya Bapak harus memberikan pertanyaan ini ke kalian dulu. Kita sepakat dengan bareng-bareng, tapi karena keterbatasan waktu, ada beberapa contoh kesepakatan yang sudah Bapak tampilkan. Apakah kalian ingin menambahkan? Silakan. Apakah kalian ingin menghilangkan atau mengganti? Itu silakan. Sesuai dengan kesepakatan sebelum kita belajar, kita harus yakini pada diri kita ada nilai-nilai yang harus kita jaga selama pembelajaran. Nilai-nilai budaya positif ini seperti, pertama, seluruh siswa mempunyai kesempatan untuk berpendapat. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke. Kalian mau aktif dan berpendapat pada hari ini? Oke, mau dong gitu. Selanjutnya, berpikir terbuka dan saling menghormati. Apakah kalian sepakat? Oke. Jika ada yang berbicara, yang lainnya harus mendengarkan. Setuju? Setuju. Dan apakah kalian harus aktif dan berpartisipasi penuh pada kegiatan hari ini? Ya. Iyanya mana? Ya. Oke. Tidak menggunakan HP selama pembelajaran kecuali nanti Bapak minta untuk menggunakan. Setuju? Setuju. Oke. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan angkat tangannya. Kesepakatan apa yang bisa kita ambil untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai?
Iya. Oke, kesepakatan ini berdasarkan tawaran dari Bapak juga, karena untuk mempersingkat waktu juga. Jadi kalian kalau sudah sepakat, kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan sebelum kita mulai pembelajaran. Paham ya? Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya pemahaman bermakna. Ada satu pertanyaan. Mengapa kamera video dalam pembuatan film profesional khususnya harus memiliki spesifikasi kamera yang tinggi? Silakan bantu jawab. Ada yang tahu? Ya. Agar video yang dihasilkan resolusinya lebih bagus, Pak. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang bisa menjawab pertanyaan di depan? Jawab aja nggak apa-apa, bebas. Sepengetahuan kamu. Kenapa dalam pembuatan film profesional harus menggunakan kamera yang profesional juga? Ya. Agar mendapatkan hasil yang bagus dan gambar tidak pecah. Betul sekali. Resolusi gambar tidak pecah. Ada lagi? Udah. Oke. Kalau kira-kira kita menggunakan kamera handphone dalam pembuatan film profesional, apakah sesuai? Iya, apalagi handphonenya yang jadul, yang stabilizer juga kurang, pixelnya juga kurang. Apakah bisa dinikmatin tontonannya? Tidak, betul sekali. Jadi, ini kita harus belajar. Kenapa kita harus menggunakan kamera yang profesional? Selanjutnya ada pertanyaan pemantik dari Bapak. Silakan bantu dibacakan. Pernahkah kalian menonton behind the scenes suatu film? Jika pernah, peralatan apa saja yang kalian lihat saat itu? Oke, pasti pernah lihat kadang-kadang di serial YouTube atau di akhir film ada behind the scene. Iya. Kira-kira peralatan apa yang ada di dalam film tersebut? Banyak ya. Ada kamera, betul. Oke, Citra. Oke, angkat tangannya, biar kita bergantian sesuai kesepakatan tadi. Angkat tangannya. Oke. Betul, lighting. Ada lagi peralatan yang lain tadi selain kamera dari Citra? Ada apa lagi, Nopal? Green screen, betul. Ada beberapa green screen? Tripod, iya. Tripod ada yang besar, ada yang kecil. Bahkan mungkin ada yang monopod, ada yang stabilizing. Mungkin dia pakai Digiosmo dan yang lain-lain. Betul. Oke. Peralatan-peralatan yang sudah kalian jawab itu semuanya betul, dan itu harus ada di dalam pembuatan film profesional. Luar biasa, hebat-hebat ya, udah pada paham ya. Mari kita cari tahu. Oke, tujuan pembelajaran minta tolong dibacakan. Septiadi ya. Murid mampu menganalisis jenis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar benderang dan sudut pandang atau angle dengan menggunakan media sesuai gaya belajar minimal 3 teknik. Oke, baik. Yang kita pelajarin di sini ada jenis-jenis kamera, lalu teknik pergerakan kamera, dan angle. Cukup 3 aja untuk 2 JP atau 90 menit. Asesmen yang ingin Bapak ambil pada hari ini, silakan Noval dibacakan. Pertama itu adalah formatif Ya. atau operasi. Oh, observasi. Ya. Observasi. Kedua itu ada sumatif atau pengetahuan melalui basis. Oke, betul. Ada formatif dan sumatif. Ya. Sebelumnya, karena kita sudah membuat asesmen diagnostik sesuai dengan gaya belajar masing-masing, dan kalian semua sudah duduk per kelompoknya masing-masing. Di sebelah sini kelompok dari kinestetik, di sebelah sana kelompok dari auditori, dan di sebelah sini untuk visual. Diingat-ingat ya, sesuai dengan kemampuan kemarin yang kita udah bagi-bagi. Dan hasil asesmen, sebelah kiri sini kinestetik, yang sebelah sana auditori, dan ini visual. Biar gampang Bapak hitung aja dari kelompok 1 ini ya. Visual kelompok 1, auditori kelompok 2, dan kinestetik kelompok 3. Ayo kita ice breaking dulu. Tolong kalian bikin ya kelompok biar semangat. Yang terbaik nanti Bapak kasih hadiah. Oke. Silakan direbuk, bikin yel-yel yang sebentar aja, cukup 3-5 detik. Silakan dirundungin ya. Di kompromi sama teman-teman kelompoknya. Silakan. Oke. Yel-yel yang bagus. Ya.
Bebas nenek. Kelompok 1. Huha. Yes, gitu. Ayo pembukaan. Ya. Oke, boleh. Gimana? Kasih tahu. Rembukin. Oke, gimana kelompok 2? Rembukin. Kasih tahu. Jackson. Dia aing. Jackson. Oke, jangan mau kalah. Kelompok 3 gimana? Kelompok 1. Iya. Oke, ayo. Ayo kelompok 1 ayo. Yang tadi. Boleh. Ayo kelompok 1 gimana? Ayo kelompok 1. Ya kamu. Habis yang itu apa yang suara. Iya. Oke, luar biasa. Kok ada goyang-goyangnya ya? Oke deh, kayaknya udah pada nyiapin kelompoknya masing-masing, seru sekali ya. Yuk, coba kita cek sound dulu. Bapak pengen dengar kelompok 3. Kelompok 3, kita cek dulu yel-yelnya. 1, 2, 3. Oke, keren. Ada goyangnya ya. Keren. Oke. Kelompok 2 sudah siap? Siapa? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jackson. Keren, semangat. Tapi tangannya aman ya, nggak sakit ya? Aman. Oke. Terakhir, mari kita dengar kelompok dari visual. Kelompok visual siap? 1, 2, 3. Anak visual nggak ada yang bener aja. Aduh, hati-hati ya, menjelang pemilu jangan rugi dong. Oke, keren ya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya, keren. Oke. Iya, kita sudah masuk ke dalam pembahasan. Tadi udah Bapak jelaskan tentang pendahuluannya. Dan dari pembahasan ini, Bapak hanya mengupas sedikit, karena semuanya pembelajaran berpusat pada kalian, atau berpusat pada peserta didik. Jadi nanti kalian akan mencari dari berbagai sumber media, dari karya seni apapun, yang kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian sesuai dengan gaya belajar masing-masing, dan nanti di akhir kalian akan mempresentasikan sesuai dengan subtema yang nanti kita kocok yang di depannya. Jadi nanti tiap kelompok mempunyai subtema dengan berbeda-beda. Oke, sebelum itu kita bahas sedikit dulu tentang pergerakan kamera, tentang jenis dan tentang angle kamera. Kamera video, teman-teman bisa melihat ya, di sini ada kamera apa? Profesional tentunya ya. Nah, kamera video, minta tolong dibacakan Citra. Kamera video merupakan kamera untuk pengambilan gambar bergerak. Orang yang menggunakan kamera tersebut disebut dengan kameramen. Seorang kameramen harus memahami berbagai macam teknik pengambilan gambar bergerak, jenis lensa yang digunakan, pergerakan kamera hingga pencahayaan untuk menghasilkan karya video yang optimal dan menarik. Betul sekali. Jadi ada yang harus diperhatikan. Oke, teman-teman selain melihat yang ada di depan, teman-teman juga bisa menyentuh dulu karena beberapa kamera hanya ada satu di sebelah kinestetik. Kamu bisa tahu ini banyak sekali jenis-jenis dari kamera ya. Ini kamu bisa lihat-lihat dulu, dibagikan. Ya. Ternyata kamera video profesional itu selain mahal dan tipenya banyak sekali. Jadi kita harus tahu dulu tentang jenis-jenisnya sebelum kita menggunakan kamera tersebut. Oke. Dari segi karakteristik nih teman-teman, Fabian minta tolong dibacakan. Karakteristik kamera video. A. Kamera
broadcast. Atau entry level. Ternyata kamera video juga ada jenis dari penggunanya. Untuk apa sih? Kalau broadcast sudah pasti untuk media informasi, untuk advertising, periklanan, siaran, dan apapun laporan-laporan itu bisa menggunakan dengan kamera yang bentuknya stand. Misalnya di dalam studio indoor di Trans TV akan merekam kegiatan redaksi siang. Contoh. Nah, itu kamera menggunakan kamera nanti jenisnya kita bahas di materi yang selanjutnya. Tapi tiap fungsinya beda-beda. Ada kamera profesional juga, ada yang semi profesional. Yang berbeda apa? Dari pertama itu alatnya. Ada misalnya orang menggunakan kamera DSLR, itu dianggap profesional. Tapi ada juga yang kamera mirip DSLR, namanya kamera prosumer, yang harganya lebih murah, itu bisa disebut sebagai semi profesional. Atau ada juga yang fotonya kemarin Bapak lihat di bawah, kamu menggunakan handphone ya. Untuk dari segi kamera, itu berarti kamu bisa masuk ke kamera pemula. Tapi yang kita bahas di sini fokus untuk kamera video. Oke. Ada beberapa jenis kamera, bisa dibacakan? Ada kamera studio, Ya. kamera lapangan, Ya. DV camcorder, Ya. 3D camcorder, kamera EFP, kamera NI, kamera sinema digital, Oke. kamera DSLR, kamera HDTV, kamera HP, CCTV, kamera video khusus. Oke. Bapak minta tolong sebentar, Pak. Iya. Kamera yang sekolah punya, ini adalah kamera Sony tipe 1900. Kamera ini harga range-nya sekitar 18-19 juta. Ini biasa digunakan untuk streaming sekolah atau membuat video. Agak mirip? Iya. Bedanya dia belum dipasang mikrofonnya. Tapi ini versi yang kecil. Ini sebetulnya masuk ke dalam semi profesional. Karena ini dari segi pikselnya masih kalah dengan kamera yang biasa dipakai di broadcasting atau pertelevisian. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya nanti ingin tahu lebih lanjut, sebetulnya kalian bisa kuliah nanti jurusan broadcasting atau sutradara, ada di IKJ, ada di ISI, dan yang lain-lain. Ada juga teman SMA Bapak, sekarang dia jadi reporter di Metro TV, dia kuliah di ISI, dan sekarang dia menjadi kameramen. Nah, namanya Pak Levi, dia itu pertama nggak tahu apa-apa, sampai nanti di kuliah juga secara teori doang, karena beberapa alatnya hanya terbatas. Tapi nanti saat dia magang, nah di situ dia belajar, walaupun dibayar sebentar. Sisanya nggak dibayar full, karena masih magang. Dari magang ini diambil pelajaran, dia ambil karya-karya, ternyata dia melamar kerja bisa diterima. Dari mana? Portofolionya. Jadi kalian bisa membuat beberapa karya film, cukup pendek-pendek aja, misalnya dari segi transisi atau perkenalan atau vlogging, yang memperlihatkan kalian tuh bisa menggunakan kamera dengan baik. Nah, itu bisa dipakai buat melamar pekerjaan. Coba Bapak mau tes sound dulu di sini, kira-kira ada yang pengen jadi reporter? Angkat tangannya. Ada yang ingin kerja di bagian broadcasting atau di TV-TV? Keren loh, ada tulisan Trans 7 atau Metro gitu ya. Oke, 1, 2, 3. 3 doang? Terus kalian mau masuk DKV, jurusannya apa? Pengennya kuliahnya apa? Kerjanya apa? Desain aja. Oh, pengen kuliah lanjut ke sastra. Sastra apa? Sastra Jepang. Sastra Indonesia. Luar biasa, agak nyasar dikit ya. Tapi nggak apa-apa, bagus sih. Yang penting kamu udah ada bekal tentang dunia desain dan IT. Karena sebetulnya sama-sama kamu SMA atau SMK, itu jurusannya nggak terlalu... Oke. Ada lagi, ini materi-materi dari teknik pergerakan gambar atau pengambilan gambar, ada di e-book yang Bapak sudah share di grup. E-book videografi ini bisa kamu pelajarin. Di situ ada contoh dan nama-nama istilah dari pergerakan gambar. Contoh,
misalnya Bapak ingin ngambil gambar dari sisi kanan ke kiri dengan posisi Bapak berdiri di sini, nggak bergerak. Ini namanya teknik craping. Artinya dia melengkung seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak jalan, ada namanya teknik pan. Kalau dari kanan ke kiri, berarti pan yang dari kanan ke kiri. Berarti Bapak mengikuti dari objek. Misalnya seperti ini. Paham? Oke. Ada yang lagi namanya zoom in, zoom out. Berarti tinggal diatur aja. Ada yang namanya teknik tilting. Berarti Bapak ngambil video dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Suka lihat ya, kadang di Indosiar kalau ada film-film FTV-nya, dari Matahari, Jakarta, tiba-tiba ke rumah. Iya kan? Suka, ya seperti itu. Kenapa? Supaya kita merasakan ada beberapa suasana yang berbeda. Atau kadang-kadang disisipin iklan. Nah, kayak begitu ya. Nanti kita pelajarin lebih lanjut yang dapat teknik pergerakan kamera. Selanjutnya, angle kamera. Angle kamera juga Bapak sediain, nggak cuma berupa e-book, nggak cuma dari kamu melihat Bapak yang sudah Bapak jelaskan, tapi kamu bisa melihat juga dari video yang Bapak share. Contohnya, hai semuanya, kali ini kita akan dalam pembuatan video atau film. Yang pertama, wide shot. Pengambilan gambar dari jarak jauh yang bertujuan untuk memperlihatkan background yang berada di belakang subjek. 2. Long shot. Pengambilan gambar dari jarak yang cukup jauh, fungsinya untuk memperlihatkan subjek dengan latar belakangnya. 3. Knee shot. Pengambilan gambar yang memperlihatkan tubuh bagian atas hingga lutut subjek. Oke, karena Bapak hanya mengupas sedikit saja, nanti kamu harus belajar sendiri bersama teman-teman, karena ini kita semuanya berpusat pada murid ya, dari kamu untuk kalian semua. Jadi nanti tolong yang dapat bagian angle kamera, bahas secara detail dan kupas tuntas dari sudut-sudutnya masing-masing. Oke, selanjutnya, nah, mari kita bahas juga manfaat untuk ke depan. Kalau kita belajar ini apa sih? Karena kamu udah kecimpung di jurusan DKV, kamu harus mau nggak mau harus belajar. Karena sesuai dengan bidang DKV. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau belajar, nggak mau intens, nggak apa-apa, yang penting kamu tahu aja. Contoh profesi yang bisa kamu fokusin ke depan untuk gapai cita-cita, contohnya sebagai seorang kameramen, atau sutradara, atau editor video, atau konten, atau langsung jadi konten kreatornya, sekalian ngeditnya juga, atau tukang dagang kamera. Kenapa? Karena ini semuanya mencakup tentang kamera. Tahu nggak sih seorang vlogging, contoh kayak Next Carlos, dengan subscribe-nya 5 juta, kamu cek di Social Blade, dia mempunyai pendapatan sebulannya sekitar 50-100 juta. Itu bakal dicairkan sama si YouTube karena advertising-nya. Nah, kebayang kerja apa yang enak, yang dibayar mahal, yang nggak dikejar-kejar sama bos dan deadline, cuma ditonton sama orang-orang di YouTube. Enak kan jadi konten kreator? Nah, di sini ada yang mau coba, atau mungkin sudah ada yang jadi konten kreator, mungkin ngebahas tentang apa? Ada? Sesuai dengan hobinya aja, nggak apa-apa. Contoh ya, Pak Ardana. Bapak ngambil contoh. Pak Ardana suka banget sama mobil Hot Wheels. Tapi sekarang dia hanya menyimpan itu di dalam kamarnya. Padahal itu kalau misalnya dia videoin, dari segi pembelian, dia jelasin, atau disimpan, sampai dia punya barang-barang yang langka, itu mobilnya, contoh kayak Civic dan yang lain-lain, itu banyak yang nonton dan bisa jadi pendapatan. Cuman kenapa? Kita nggak mau nyoba. Jadi habis dari sini ada yang pengen nyoba, entah belajar, minimal pakai kamera apa? Handphonenya dulu. Siapa tahu di sini 2-3 tahun ke depan Bapak bakal ngelihat, oh ternyata Nopal udah jadi pendekar pendekar Jawara Betawi. Kan kamu suka sama Jawara-Jawara kayak gitu ya, silat ya. Tapi jarang kan kamu bikin kontennya. Nah, jarang juga dimasukin YouTube kamu kan. Sekarang kamu lihat deh, kalau misalnya Bapak nih punya anak ya di YouTube, Bapak ketik ondel-ondel yang nonton jutaan orang, dan itu kamu cek di Social Blade, akunnya dia bisa sampai ratusan juta. Jadi makanya orang-orang daerah sekarang
suka main tuh main-mainan yang mobil-mobilan, divideoin, dibikin konten. Tapi dia tahu cara pengambilan gambarnya. Kalau misalnya mainnya kecil, dia zoomnya lebih besar. Kalau misalnya, mungkin ada yang nggak tahu pengambilan gambar, yang penting videonya menarik. Contohnya ondel-ondel lewat, kamu videoin, kamu upload, banyak yang nonton, akun kamu bisa dapat duit. Ada yang pengen kayak gitu? Tapi sebetulnya kalian pengen nggak sih seperti itu? Pengen ya? Nah, itu fenomena sekarang. Jadi kalian harus bisa seperti itu. Oke? Nanti kita coba di pertemuan selanjutnya, kamu bikin konten-konten sesuai dengan minat bakat kamu. Nah, ayo kita undi setiap perwakilan kelompok maju ke depan. Bagian materi apa yang bakal kamu bahas untuk teman-teman kelompoknya? Ketua kelompoknya silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo. Perwakilannya aja boleh, ya. Oke, sudah 3 orang. Biar seru pembagiannya, yang dapat nomor 1, gunting kertas batu. Gini. Itu Jepang apa Cina? Oh, Jepang. Oke. Oke, yuk kita cek dulu ya ketua kelompoknya. Tes siapa yang dapat materi pertama. Kalau bertiga berarti kalau ada yang sama terus yang korbannya 1, dia dapat. Oh, gimana? Pilih aja misalnya nomor berapa gitu. Oh, kalau menang pilih aja. Oke, boleh. Oke, ya udah. Ya, kalau menang kamu boleh milih. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, kamu menang, Citra boleh pilih materi apa yang mau diambil. Jenis-jenis kamera. Oke, kelompok kinestetik, jenis-jenis kamera. Silakan duduk dulu. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Ya, oke. Kamu kelompok auditori atau visual? Auditori. Oke. Kamu mau ngambil yang mana? Tinggal teknik sama angle. Teknik pengambilan gambar. Oke, sudah pasti yang kelompok terakhir tentang angle kamera. Untuk setiap kelompok masing-masing, silakan diisi lembar ini per kelompok. Kalian diskusikan dan kalian buat materi sesuai dengan minat bakat kalian. Kalian boleh membuat di infografis, boleh dari PowerPoint, boleh dari Canva, boleh bikin video, boleh bikin catatan atau blog, itu bebas. Kalian bisa diskusikan sesuai dengan gaya belajar minat kalian masing-masing. Untuk pertanyaannya dan materi-materinya ada di dalam. Ya, ini dibagikan dulu. Iya. Ya. Oke. Problem base-nya karena kita belajar menggunakan media discovery learning ya. Jadi kalian bisa kumpulkan berbagai banyak data yang kalian perlukan untuk kalian presentasi nanti dari pertanyaan topik yang sudah kalian ambil. Kalian kembangin materi dari contohnya si Citra kelompoknya tentang jenis-jenis kamera video. Lalu auditori tentang teknik pengambilan gambar, visual tentang angle kamera. Oke, Bapak kasih waktu nanti sekitar 15 menit untuk kalian buat materinya dan nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan ke temannya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, bebas. Kalian rembukan dengan kelompok kalian. Kalian ingin menggunakan apa? Oke? Sebagai pembelajaran diferensiasi dari konten, kamu dibebaskan. Dan Bapak sudah siapkan, kalau misalnya ada yang ingin membuat dari PowerPoint, silakan buka laptopnya, cari materinya. Kalau misalnya ingin membuat dari gambar-gambar infografis,
Bapak sediakan nanti di sini silakan digambar untuk kelompoknya masing-masing, ada spidol dan yang lain-lain. Oke? Ya. Intinya kalian rembukan dulu dengan teman-teman kelompoknya. Gimana? Mau pakai apa? Tanpa aja. Oke. Yakin? Oke. Ya udah. Berarti disiapin laptopnya. Ya. Iya. Pada bawa laptop? Ada yang Bawa. bawa laptop? Gak ada bawa? Susah nanti. Ini aja bagiannya. Pal, diambil, Pal. Ya, diisi. Itu satu kelompok satu aja LKPD-nya. Oke. Untuk gaya visual, mau ambil media apa yang ingin ditampilkan? Hah? PowerPoint lagi sama? Gimana kalau kamu kan visual ya? Visual kan, lo lebih cenderung ke melihat. Kalau yang di sebelah sana itu udah membuat menggunakan Canva, kamu pakai infografis aja. Ini udah Bapak sediain. Jadi ya gambar-gambar. Ini digabungin. Ini kan ada lakban, double tip ya? Ada double tip, ditempelin, gabungin, bikin yang besar, biar nanti bisa dipaparin di depan. Oke? Ini disatuin dulu. Paham ya? Iya, penjelasan aja. Tapi dalam itu kamu tentang apa? Angle. Misalnya di sini white suit, kamu buletin, kamu kasih panah, kayak gitu, paham nggak? Terus kalau ada yang jago gambar di sini? Jago gambar? Iya, kamu bisa gambar-gambar ya. Saya ada orang nanti kameranya ke arah mana, kayak gitu. Pokoknya dikaryain aja. Yuk, langsung gabung. Ya, cari materinya. Ada yang bagian cari materi, ada yang tulisin di sini. Oke. Kelompok auditori. Kasih video. Iya, masih video. Oke. Berarti pakai PowerPoint juga. PowerPoint atau Canva? Canva. Canva, oke. Oke, boleh. Nggak nyoba kayak bikin cerita aja di blog atau vlog kayak gitu? Saya ngetik di blog atau vlog. Tergantung yang lain. Sepakatan bersama. Iya. Kamu kan teknik Hafiz. Oke. Hafiz apa tadi Hafiz? Iya. Gunting ada di dalam sini. Kayak hapusan web, Pak. Ya, kita manfaatkan yang ada. Enggak lah. Apal ya? Tadi ada gunting di sini. Guntingnya, lihat guntingnya di situ tadi. Ada gunting. Jamil Fabian. Tadi ada gunting kok nggak salah. Jatuh nggak guntingnya? Nggak ada ya guntingnya? Coba. Ya, boleh. Satu. Silakan membuat diskusi dengan baik sama teman-teman kelompoknya ya. Boleh, nggak usah semua boleh. Ya. Secukupnya waktu aja nggak apa-apa. Ini kameranya? Ini HDTV ya, Pak? HDTV.
Kalau ada yang mau coba kameranya silakan. Ini beda sama kamera broadcast ya, Pak? Yang agak gedean. Yang profesional beda. Itu yang harganya ratusan juta ya. Kalau ini kayak baterainya habis nih. Ini ya. Kalau nyala kan bisa kita praktekin. Oh, tanpa baterai bisa? Oh, nggak bisa lah. Yang kayak standby gitu. Yang lagi. Emang bisa tanpa baterai. Oh, nggak tahu, Pak. Ada chargerannya. Cuman harus standby di situ chargerannya. Ini baterainya tidak pakai baterai bisa, tapi harus dicas. Contoh misalnya dia di dalam indoor, dia harus standby menggunakan tripod. Kan nggak mungkin kalau pakai baterai, ntar tiba-tiba habis baterainya, nanti ngeganti lagi baterainya kan. Kalau kamera DSLR kan nggak ada ya. Kalau di sini untuk kamera ini versinya namanya AVC HD. Ini masih tipe yang HD 1928 kali sekian. Kalau misalnya untuk 4K beda lagi kalau yang udah profesional ya. Kalau kamu lihat di sini, kelihatan nggak? Sebentar. Itu ya goyang-goyang ya, Jas? Nggak stabil ya itunya? Ya. Oke, kelebihannya ini kalau misalnya dibawa kemana-mana biar dia stabil, orang lebih stabil ditaruh di atas pundak dibanding dia dipegang kayak si Moses pegang ya. Kalau Moses pegang itu kecenderungan dia tidak stabil itu besar. Tapi kalau misalnya kamera seperti ini, dia taruh di atas pundak, itu dia bisa. Tapi ini tipe yang kecil, ada tipe yang besar. Tipe besar dia bisa panjang sesuai dengan pundak. Tipe kecil itu seperti ini aja. Karena mata kameranya ada di sini. Ini tipe yang terkecil. Untuk megangnya seperti handycam kalau zaman dulu di sebelah sini ya. Oke. Dan kelebihan lagi, ini zoom in zoom out-nya dia smooth. Contoh, ini kelihatan ya. Ada yang bergerak? Oh, oke. Ini tidak bisa digunakan di DSLR. Karena DSLR ini, kalau di zoom in zoom out, karena dia emang fokusnya untuk kamera, agak geradak-geradak. Beda. Kalau ini lebih smooth. Kalau emang kita ingin menggunakan teknik pengambilan gambarnya dari jauh mendekat, bisa menggunakan kamera ini. Seperti itu. Oke, contoh lagi. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Yang di belakang kelihatan? Oke. Kelebihannya lagi untuk kamera video khusus yang Sony ini, jangkauan dari zoom in zoom out-nya agak lumayan. Kalau misalnya kamera, dia menggunakan kamera seperti lensa tele, biar zoom-nya jauh. Harus diganti dulu kameranya, beda dengan kamera video. Oke. Tadi kita mulai jam 10:15 ya? 10:15 ya? 9:15 ya? 9:15. Oke, satu. Nah, ini kalian juga bisa 2 ke lantai 1 gitu ya. Oh, iya, pengambilan dari gambar yang jauh, Fabel pas lagi mau lompat, pas mau jatuh kan gambarnya mendekat ya. Iya, iya, iya. Iya. Ya, videonya udah dimasukin ke ini kanvanya? Udah kirim, oke. Nanti kalau mau praktekin lagi di sini boleh dicoba. Setiap kelompok nanti Bapak kasih. Sekali lagi Bapak ingatkan selama proses diskusi ada penilaian asesmen dari Bapak secara observasi. Jadi silakan diskusi dengan baik.
Kalau kemarin sama Pak Patar belajarnya apa dia? Fokus buat kamera ya? Bukan video ya? Ya kenapa tools-toolsnya doang. Oh, contohnya misalnya ngatur. Emang bisa beli handphone KJP? Boleh. Bisa kalau mau ngumpulin, Pak. Oh, ngumpulin. Kayaknya ya. Karena kalau 1 bulan bisa ditarik berapa KJP? Oh, 100 ya? Kalau laptop bisa, laptop dikumpulin. Waktu itu pernah ada yang beli di Gramedia, bisa dia. Ingat banget. kalau mau nyirin di garis gitu lebih dari gini ke kayak Tukang sepatu. ya pokoknya Oh, itu yang nggak benar ya? Ilmu politik. Tapi suka foto-foto kejadian politik gitu ya? Tadi semalam datang di acara debat ya? Bagian apa kakak kamu? Ya? Oh boleh, ada kesulitan. Ini kamera IF nggak sih? Itu EFG ya? Ini FP. Apa? P. F? EFP. F? EFP. EFP? Ya sama aja. Hampir sama. Sama aja, sama. Beda warna. Cuma itu kayak versi jadul. Kalau yang Sama ya, sama aja. foto itu Nggak apa-apa. Karena kita nggak bisa praktekin ya, kita nggak punya kamera-kamera profesional. Jadi kamu bisa lihat di materi-materi. Bapak main keragunan? Iya. Kalau pas pintu masuk ada yang tukang foto langsung jadi? Iya. Sebenarnya dia nggak langsung jadi sih, dia nyetak sendiri ada printer. bisa Pak. Bisa. Bisa Pak. Oh udah biasa. Oke. Ini udah sampai mana? Ini video khusus kayak misalnya dia di rumah sakit kayak gitu ya. Dia khusus buat ngevideoin yang ada di dalam-dalam tubuhnya, ada kamera khusus yang dimasukin. Iya, chip-chip kameranya kayak gitu-gitu. Terus ada yang videoin kayak Microsoft. Jadi mikroskop itu ada videonya yang bisa direkam, kuman-kumannya bergerak. Dan kamera khusus ini juga Bapak sendiri belum pernah lihat sih. Kamu kalau ngelihat di YouTube bisa lihat ya. Kadang ada video-video kayak bakteri-bakteri jalan atau apa. Itu bisa direkod pakai mikroskop yang ada videonya. Ada juga kalau misalnya orang kayak kalau suka ngelihat beranda video Facebook kan suka ngelihat ya. Kadang ada video-video yang organ dalamnya dimasukin sama chip video kamera ya. Dia bisa ngerekam ternyata di dalamnya ada apa. Ya. Sebenarnya nggak beda jauh tuh. Sebenarnya kalau lihat dari gambar itu kita nggak bisa ngecek. Kita bisa ngecek itu dari serinya dia. Intinya kalau dia lebih mahal, lebih profesional. Yang banyak tombol-tombolnya kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau bisa ganti-gantian nanti, jelaskan. Ini operatornya. Hari ini kelompok kami dari kelompok Kinestetik ingin mempresentasikan tentang Yel-yelnya belum, yel-yelnya. Yel-yelnya mana? Iya. Oke. Yel-yelnya tadi. Iya. Belum. Lanjut. Gimana lanjut yel-yelnya gimana? Iya. Suka gambar? Iya. Pegang kamera? Iya. Kelompok 3? Iya. Kita sendiri? Oke. Oke, lanjut. Ayo kelompok yang lain memperhatikan ya. Sesuai kesepakatan kelas, kalau ada yang berbicara, kita mendengarkan. Ya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fitri Nurul dan teman-teman saya Laini, Aurel, Ayo. Novel, Laras, Sita, Novia, Asya, Sisi, Sila, Tiara, dan Moses. Yang pertama ada kamera studio. Biasanya kamera studio itu digunakan untuk produksi yang di dalam studio televisi. Terus ukurannya itu besar dan juga berat. Biasanya itu dia tuh untuk biasanya tuh untuk ngambil gambar yang objeknya itu diam dan stabil. Jadinya itu dia pakai tripod yang gede gitu. Kamera ukurannya itu gede. Dan biasanya itu yaitu buat produksi di dalam studio televisi. Dah.
Selanjutnya itu ada kamera DSLR. Pengertian dan bagi-bagian kamera DSLR itu ada pengertian pertama itu kamera DSLR adalah kamera yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentamirror atau pentarisma yang dapat meneruskan cahaya ke viewfinder. Bagi-bagian dalam kamera DSLR dan fungsinya. Pertama itu ada power switch atau sumber gambar. Kedua itu ada tombol shutter atau kayak semacam journet gitu. Terus ketiga itu ada sumber dial. Keempat ada tombol ISO yang ada di sini nih tulisannya nih ISO. Kelima itu ada tombol aperture kayak ngatur-ngatur dekat ISO gitu. Sama keenam mode dial, 7 tombol menu ada di sini sama left view switch. Ini contohnya itu ada di kamera yang Moses pegang juga dan ada di sini. Oke, contohnya yang dipegang sama si Moses sama saya. dan Nopal ya? Iya Pak, DSLR. Yang ketiga itu ada kamera HDV camcorder atau High Definition Camcorder atau HDV camcorder merupakan kamera video yang memiliki kualitas tinggi. HDV camcorder memiliki lensa yang berkualitas tinggi serta umumnya memiliki 3 buah chip yang beresolusi tinggi. Dengan lensa kualitas tinggi dapat menghasilkan warna secara akurat serta gambar yang tajam. Chip menghasilkan native yang memiliki aspek rasio 16:9 serta memiliki alat perekam video yang superior. Selanjutnya yaitu ada kamera sinema digital. Kamera sinema digital merupakan kamera HDTV super khusus atau camcorder yang dapat menghasilkan gambar beresolusi tinggi secara ekstrim. Kamera sinema digital maksudnya menggunakan sebuah kamera televisi digital atau camcorder untuk membuat film. Kamera sinema digital digunakan untuk merekam video berkualitas tinggi dalam lingkungan profesional seperti bioskop, drama, dokumenter, dan iklan. Selain kualitas gambar dan kamera sinema digital menawarkan mobilitas dan skalabilitas yang unggul sehingga memperluas kemungkinan ekspresi visual. Ada kamera lapangan. Kamera lapangan merupakan kamera pandangan yang dapat dilipat dengan ukuran kompak. Secara umum, kamera ini memiliki pergerakan kamera yang lebih terbatas dibandingkan kamera monorail. Namun, bila dilipat relatif kompak dan portable. Meskipun keberadaannya lebih rendah dibandingkan kamera monorail, kamera lapangan modern cenderung memiliki sebagian besar pergerakan kamera untuk standar depan, yaitu lensa naik, turun, bergeser, miring, berayun. Namun biasanya lebih terbatas pada pergerakan ke belakang. Terkadang hanya memiliki kemiringan atau ayunan. Nah, ini kamera ENG atau Electronic News Gathering. Itu kayak kamera yang dirancang khusus buat keperluan pemberitaan atau dokumentasi berita. Kamera ini biasanya portable, dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan pengguna untuk cepat merekam, mengedit, mentransmisikan berita secara langsung. Kamera ENG umumnya dilengkapi dengan mikrofon yang baik, zoom yang baik, terus sama fitur pencahayaan yang memadai untuk situasi penerangan yang beragam. Lanjut ada kamera HP. Kamera HP adalah kamera digital yang terintegrasi dalam ponsel. Manfaatnya meliputi kemampuan untuk mengambil foto dan video secara praktis, membagikan momen melalui media sosial, dokumentasi sehari-hari, dan penggunaan dalam berbagai aplikasi kreatif. Ciri-ciri kamera HP itu seperti resolusi, sensor, aperture, dan fitur khusus menjadi penentu dalam menciptakan pengalaman fotografi yang memuaskan. Teknologi ini terus berkembang memberikan peluang bagi pengguna untuk menjelajahi kreativitas mereka dengan bantuan fitur-fitur baru dan peningkatan performa. Ada TV. CCTV dulu.
Oke, berikutnya ada kamera CCTV. CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television. CCTV adalah sistem pengawasan video yang menggunakan kamera yang terhubung ke monitor atau pemantau untuk merekam dan memantau area tertentu secara tertutup. Sistem ini biasanya digunakan untuk pengawasan keamanan, pemantauan lalu lintas, pengawasan lainnya. CCTV dapat digunakan baik untuk tujuan pencegahan maupun investigasi kejadian yang terjadi. Sebelumnya ini ada kamera HDTV yang hampir sama kayak HDV, cuman beda. Contohnya seperti ini. Tapi di belakangnya ada suatu sistem lagi, jadi lebih kompleks. Seperti yang dijelaskan Pak Nafik tadi, ini masuk ke kamera broadcast. Kamera HDTV adalah kamera yang dirancang untuk merekam video dengan kualitas tinggi yang setara dengan High Definition Television atau HDTV. Ini berarti kamera ini mampu menghasilkan gambar yang sangat jernih dan tajam dengan detail yang lebih baik dibandingkan dengan kamera standar definisi SD. Kamera HDTV sering digunakan dalam produksi televisi, film, dan acara-acara besar karena kemampuannya untuk menangkap gambar dengan kualitas yang sangat tinggi. Penjelasan selanjutnya, resolusi lebih tinggi. Kamera HDTV biasanya Kamera HDTV biasanya memiliki resolusi 1920 x 1080 atau 1080p dan 70p, yaitu 1280 x 720, dan frame rate tinggi atau FPS. Biasanya kan kalau kamera biasa kan FPS kadang 30, jadi stabilnya jalan gambar itu berbeda dengan yang FPS gede seperti 60 fps. Rasio aspek, kamera HDTV biasanya memiliki rasio aspek 16:9. Berbeda dengan rasio 4:3 yang digunakan oleh kamera definisi standar. Kamera video khusus. Kamera video khusus adalah kamera yang digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah, misalnya penelitian kesehatan, penelitian robotik, satelit, dan lain sebagainya. Beberapa kamera seringkali dirancang untuk radiasi tak tampak seperti inframerah atau sinar X. Itulah beberapa jenis kamera video yang digunakan dalam produksi video, televisi siaran, serta berbagai tujuan khusus lainnya. Mau tambahan sedikit, kamera video khusus itu bisa kalian itu contohnya kayak di laboratorium. Nah, kayak yang biasa CT scan, yang biasa di X-ray gitu, yang foto badan, atau kayak mikroskop yang cari kuman-kuman gitu. Itu kan biasanya ada video-videonya ya. Nah, ya contohnya kurang lebih seperti itu. Karena kita juga belum pernah lihat juga. Udah cukup. Ya, ini kamera EFP, kamera Electronic File Production. Kesimpulannya berarti kembali lagi nih. Kesimpulannya itu banyak macam-macam kamera yang bisa kalian gunakan untuk kebutuhan kalian masing-masing. Contohnya ada kamera khusus, profesional, atau yang lain. Nah, jadi kalian bisa pakai kamera apapun sesuai kebutuhan kalian. Dah, cukup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya. Oke, habis silakan. Di-revise. Ya. Saya kenal. Ya. Saya Warna Syabani dari kelompok 1. Kan ini jenis-jenis kamera video. Ada nggak kamera video yang cocok buat kegiatan di bawah air? Di bawah air. Ya, diulang lagi coba. Perkenalkan, nama saya Watapis Syabani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya perihal kamera. Ada nggak sih kamera yang cocok digunakan di bawah laut itu? Jadi kayak buat ekspedisi. Iya, bawah laut, bawah air sama aja kan. Ya kayak misalnya iya buat diving atau misalnya buat ekspedisi sesuatu gitu, misalnya mencari kapal Titanic atau apa gitu. Nah, itu. Cukup.
Ingin menjawab jawaban dari Apis. Ya. Pertanyaan dari Apis, maksudnya ingin menjawab. Ada saja yang kamera video untuk di bawah laut atau air. Contohnya itu kayak semacam GoPro. GoPro itu dipakai di bawah laut itu kayak semacam ingin menyelam, snorkeling, atau kayak misalnya ingin melihat keindahan bawah laut lah. Udah. Oke. Udah Pak. GoPro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jackson, Komok 2, Audi Galeng, Jos Ganjos. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rifkal Mahdi. Nama saya Anastasia Putri. Nama saya Ketin Jeremia Naomi. Nama saya Sivandila. Nama saya Cinta Cahaya Putri. Nama saya Siti Sumati. Nama saya Lepian Syah Ramadan. Nama saya Fatur Rahman Fabian. Nama saya Wahyu Febri Wibowo. Nama saya Zalfa Fendriansyah. Nama saya Muhammad Fatur Rahman. Oke, di sini kami ingin memaparkan tentang teknik pengambilan gambar bergerak dari hasil yang kami rundingkan tadi, yang kami kerjakan. Lanjut. Next slide. Nah, yang pertama itu ada teknik pengambilan gambar video bergerak. Yang pertama itu ada teknik zoom. Zoom atau zooming merupakan gerakan paling dasar, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. Selanjutnya ada yang kedua, dolly. Dolly atau track adalah pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Pengambilan gambar dengan cara ini biasanya kamera lebih dapat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton, atau gerakan kamera dapat mewakili gerakan penonton sehingga mereka dapat dibawa ikut terlibat dalam sebuah peristiwa film. Panning atau pan atau panning merupakan gerakan kamera menoleh ke kiri, pan left, dan ke kanan, pan right. Ada banyak fungsi dalam shoot ketika melakukan panning, meski pada prinsipnya dengan menggunakan gerakan yang sama. Oke, teman-teman, ini ada contoh yang tadi langsung dipraktekin ya. Jadi teman-teman kelompoknya pada bikin video tadi di depan ya. Iya Pak. Coba di Oke, jadi ini jangan lihat videonya, tapi lihat pergerakan si orang yang videoin di depan ya. Dia bergerak dari arahnya. Nah ini tentang panning dari kiri ke kanan. Oke, betul, lanjutin. Oke, selanjutnya itu ada teknik crab. Crab atau crabbing adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Selanjutnya, Selanjutnya ada 5, tilting. Tilting adalah gerakan kamera secara vertikal mendongak dari bawah ke atas, tilt up, maupun dari atas ke bawah atau tilt down. Gerakan tilting banyak digunakan untuk menggiring mata penonton pada aktivitas tertentu pada subjek. Misalnya shoot dimulai dengan wajah perempuan menangis menunduk ke bawah, kamera melakukan tilt down, dan shoot berakhir pada jemarinya yang bergetar sedang membaca atau membalas SMS dari seseorang. Mungkin itu sedang diputusin oleh pacarnya. Oke. Sekian dari kami. bila ada salah-salah kata, Mohon dimaafkan bila ada salah kata. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Ada yang mau nanya guys? Oke, silakan. Mau nanya, jadi tuh ada kayak peralatan khusus atau pengaturan kamera tertentu nggak buat misalkan mau ngambil objek yang bergerak? Ada peralatan atau settingan kamera tertentu? Stabilizer. Apa lagi? Mau dicari dulu? Cari aja dulu. Iya, alat sama settingannya ada apa kakak?
Si kuno. Itu masih. Yaitu kalau untuk alatnya itu ada kayak lightingnya, tripodnya, kalau stabilizer, terus ada apa? Mikrofon. Ya, ada mikrofonnya kayak semacam apa? Apa? Ya, kayak mikrofon kayak gitu, kayak buat dubbingnya. Terus kalau buat ngezoom. Sama itu paling kalau yang buat di Technicut ada yang pakai apa sih kayak rel gitu. Jadi nanti ada kayak kereta gitu, kereta buat naro apa sih kameranya. Jadi pas orangnya gerak dia juga ikut gerak. Jadi biar benar-benar stabil juga dan ngikutnya pas gitu. Terus Itu Dolby. yang keren Pak yang saya tahu. Iya. Terus kalau untuk settingannya itu tergantung menyesuaikan lagi footage yang mau diambil dari misalkan di keluar berarti settingan dari ISO-nya berapa gitu, shutter speed-nya berapa gitu sih yang saya tahu Pak. Ada yang mau tambahkan? Kira-kira Citra udah menjawab belum? Udah ya, oke. Oke, udah bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Hati-hati ya, Bapak nggak mau ini tangan. Dua. Nah, oke. Bapak revisi sedikit ya. Jadi memang kalau untuk tracking itu namanya Dolby. Itu ada track misalnya untuk nge-zoom in sama zoom out-nya, tapi secara smooth dan mulus. Itu ada rel. Kalau di film-film pasti ada keretanya gitu. Cuman kalau untuk settingan video itu beda ya, kayak misalnya settingan kamera, aperture, ISO. Biasanya video itu dia kayak ada fungsi otomatisnya. Kecuali nanti di ending itu selalu yang namanya video itu pasti di editing. Contoh misalnya di dalam itu kelihatan terlalu terang. Nanti bisa diedit menggunakan Adobe Premiere, dijadiin color gradingnya lebih gelap karena misalnya tema filmnya tentang setan-setanan kayak gitu. Karena kalau video itu endingnya pasti diedit. Beda kalau kamera harus setting dulu dari awal. Agak beda ya. Oke, terima kasih. Yuk. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kami ingatkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa sih gue Pak? Ya. Visual. Anak visual nggak punya ya. Ulang guys. Oke. Anak visual nggak punya ya. Yang bener aja. Rugia. Ya, udah sekian. Oke, jadi kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan perihal tentang angle kamera. Nah, bisa kalian lihat sini angle kamera. Kelihatan? Nah, oke, ini angle kamera tuh seperti ini, guys. Oke. Nah, yang pertama itu ada yang mana? Oh, ini dia. Nah, ada bird eye. Ini kok 2? 1. Nah, ini ada bird eye. Selanjutnya dijelaskan oleh Naila. Jadi di sini ada yang pertama itu ada bird eye. Jadi angle ini seperti perspektif burung. Maksudnya itu dengan adanya sudut pandang seperti ini, maka subjek yang diambil akan terlihat lebih kecil di antara latar. Jadi ya yang disorot itu dia biasanya tuh dari atas. Karena burung kan bisa dari atas kayak gitu. Jangan pakai ini enggak? Gambar pakai Contoh. Jadi contohnya kayak gini. Jadi objeknya itu di bawah misalnya, terus ini kamera dari atas gini. Kayak gitu. Balik. Nah, jadi contohnya seperti ini. Coba ada megang kameranya. Nah, jadi berita itu seperti objek itu ada di bawah, sedangkan kameranya di atas. Jadi kayak pakai drone gitu. Kayak. Lanjut.
Yang high. Oh ini. Lanjut. Habis itu ada high angle. Selanjutnya ada high angle. Angle kamera ini akan menangkap subjek atau gambar dari sudut yang lebih tinggi. Untuk bisa melakukan teknik ini kamu membutuhkan bantuan. Alat lainnya yaitu seperti tangga, tripod, ataupun krane. Sehingga kamera yang akan kamu gunakan bisa diletakkan lebih tinggi daripada subjek tersebut. Contohnya akan diberikan sama Reski ya. Misalnya objeknya turun. Nih, kita jadi kan kalau yang pertama kan segini. Kalau yang pertama kan segini, terus yang kita tuh yang kedua high ini segini nih. Kurang lebih. Oke, selanjutnya eye level. Eye level ini kamera akan diletakkan sejajar dengan mata manusia. Jadi angle kamera ini merupakan angle yang netral dan paling sering digunakan dalam pembuatan film atau video lainnya. Oke, contohnya itu mana? Nah, ini misalnya objeknya nih, subjeknya nih. Nah, kita cuman nyorot dari kameranya saja, dari matanya aja. Jadi yang kelihatan itu hanya dari jidat, setengah jidat sampai hidung. Seperti itu. Lanjut ke low angle. Selanjutnya low angle. Angle kamera ini mengambil sudut pandang dari bawah dari subjek. Jadi kamera akan diletakkan di bawah subjek dan akan mengarah ke arah subjek. Contohnya. Jadi contoh low angle itu seperti ini. Kencengin aja Pak. Oke, jadi contoh low angle itu seperti ini. Tapi nggak terlalu di bawah banget. Dia tuh masih yang masih sekaki, setumit ini. Jadi di sini. Nah, jadi dengan menggunakan low angle ini kita bisa membuat objek atau gambar terkesan lebih megah gitu. Oke, lanjut yang kelima, frog eye level. Yang kelima itu ada frog eye level. Kamera akan diletakkan pada sudut pandang yang lebih rendah dan akan mengarah ke bagian subjek. Sudut pengambilan dari gambar ini diambil dari sudut pandang katak. Nah, ibarat kamera ini berada di paling bawah. Seperti ibarat katak yang melihat ke kita gitu. Jadi frog eye level ini kamera diambil dari bawah kemudian disorot ke atas. Sudah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Novel Eliansyah Putra. Mau nanya, yang mana merupakan angle dari sudut yang hanya akan menampilkan objek secara khusus? Coba diulang. Mau nanya lagi nih, ulangin ya. Yang mana merupakan angle dari sudut yang hanya akan menampilkan objek secara khusus? Cara khusus objeknya itu yang menampilkan khusus mengambil angle-nya itu dari atas. Siapa yang mau jawab? Paling Umi bisa ngomong. Hah? Coba maksudnya secara khusus tuh kayak gimana? Dari atas itu gimana? Oh, dari atas gitu. Ya berarti kita pakai yang ini dia bird eye level. Nah, jadi dia itu kameranya tuh berada di atas, kameranya di atas nih. Nah, kita di bawah tuh, jadi bisa pakai drone gitu. Jadi objek kan latarnya bisa lebih luas lagi. Atau biasanya kalau misalnya bird eye level ini dipakai
pas lagi shoot objek yang banyak gitu kayak kerumunan orang gitu. Ya bisa lagi demo bisa gitu. Oke. Nah cukup Noval. Cukup. Oke, ya cukup sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kegiatan, kita ada tes secara sumatif. Hanya 10 soal saja. Silakan dikerjakan, boleh 5 menit sampai 10 menit aja. Untuk kodenya, Bapak kasih ketik di browser joinmyquiz.com, kodenya 615108. Silakan bisa dibuka sekarang. Nama pendek juga boleh. Oke, 4 orang lagi. Ya, silakan yang belum. Oke, jawab dengan jujur, tidak boleh mencontek, percaya diri. Fokus ke soal masing-masing, jangan lihat dashboard tertinggi ya. Udah semua? Ya. Noval jangan buru-buru, Noval nilainya kurang dia dibaca dulu Noval. Sudah. Aryo Ilham Saputro. Ya, Aryo maju ke depan, Aurelia, Laras, Wahyu, Hanifah. 5 orang maju ke depan. 5 orang maju ke depan yang tadi. Wahyu, Hanifah, Laras, Aurel, sama Aryo. Oke. Hanifah. Oke, selamat Hanifah ya. Iya. Mereka tempat Wahyu mana Wahyu? Oke, Wahyu selamat. Ya, boleh duduk lagi. Terus Laras selamat. Aurelia kipas ya. Ada pulpennya. Oke. Terakhir Aryo Ilham dapat notebook. Oke. Terima kasih ya. Silakan duduk. Sip. Oke. Semuanya, sampailah kita di kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup ini, Bapak sudah tuliskan di situ ada refleksi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan Bapak akan berikan stick note. Silakan jawab 4 pertanyaan di stick note ini. 1 orang dapat 4 dan ditempelkan sesuai pertanyaan. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan ketiga, dan pertanyaan keempat. Nanti kalau sudah selesai tempel, 1 orang dan selanjutnya bergantian ke depannya. Nanti Bapak kasih lembar refleksi
tentang kompetensi sosial emosional. Jadi pembelajaran hari ini ada kaitannya tentang kondisi bahwa kamu bisa relaksasi, belajar menyenangkan, bisa mengendalikan tentang kesadaran diri, sosial, dan yang lain-lain. Kamu boleh isi di sini. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke Bapak. Oke? Silakan dibantu bagiin, satu orang dapat 4. Ya. Bantu bagiin ya, keliling. Bantu dibagikan, keliling. Bantu bagikan, keliling. Bagiin dulu stick note-nya. Ini bantu dibagikan stick note-nya. Maaf. Ya. Iya, beda-beda. Oke, yang nih bagiin ke sana. Satu orang 4. Karena ada 4 pertanyaan. Kalau yang panjang ini bisa dirobek 2. Kalau misalnya kurang. Ya. Yang kedua, apakah pelajaran ini penting? Apakah penting mempelajari teknik pengambilan gambar? Kalau menurut kalian penting, tulis penting. Iya, bagian paling menarik dalam pembelajaran hari ini apa? Silakan dijawab dulu untuk 2 pertanyaan. Hati-hati ya. Silakan maju ke depan, ditempel. Terserah di bagian mana aja. Kalian? Iya. Ya, ditempel ya. Maju ke depan, ditempel. Ya. Oke, kalau sudah selesai silakan ditempel. Nomor 3 di belakang ya, 4 juga di belakang. Kalau sudah maju ke depan, Bapak bagikan lembar refleksi kompetensi sosial emosional. Nih, satu-satu ya. Ntar, satu-satu. Ya, ditempel. Nomor 2 tadi soalnya apakah pembelajaran ini penting? Iya. Ditempel yang rapi. Itu keterangannya apa? Iya. Untuk lembar sosial emosional, cara ngisinya kamu bisa tulis range dari 0 sampai 100. Kalau jawabannya iya. Misalnya teknik stop ini merasa rileks, iya, terus kira-kira skornya itu berapa? Kalau tidak, 5. Terus nanti skor sikapnya dibagi skor makalnya. Coba kamu lihat di situ deh. Kalau misalnya lihat baik-baik di situ tuh. Kalau 10 berarti jumlah skornya 10 dibagi 10. Skor maksimal itu ya cuman 10 doang.
Kalau Nah itu pasal predikatnya itu 1. apa? Predikatnya kalau 100 berarti sangat baik. Oh ini. Iya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan refleksi dan pembelajaran. Oke, di lembar refleksi kompetensi sosial emosional, silakan ditulis. Kalau misalnya kamu merasakan ada di situ, tulis nomor di bagian penilaian skornya 10. Kalau tidak merasakan tidak, berarti 50 ya. Berapa 5 ya? 5, sorry, 5. Seperti itu. Itu ada catatannya di bawah. Terus ya. Bapak minta ada perwakilan satu aja karena waktu kita udah mau jam setengah 12. Perwakilan satu orang yang bisa menjelaskan refleksi dari teman-teman, pilih salah satu dibacakan untuk 4 pertanyaan ini. Silakan. Yang mana? Iya. Oke. Iya, dari siapa? Sampai juga. Iya, dari namanya. Sabrina. Oh, iya. Yang menarik dari pembelajaran hari ini dengan melakukan membuat gambar untuk presentasi. Sabrina mana Sabrina? Oke, kamu senang di gambar-gambar itu materinya? Ya, suka menggambar? Lebih senang itu atau bikin Canva? Ya, langsung dikreasikan di situ ya. Oke, sip. Lanjut, Laras. Levi. Ya penting sekali agar lebih profesional dalam mengambil shooting, taking recorder atau picture. Oke, sip. Sangat penting ya materinya. Lanjut, yang refleksi ketiga. Satu aja. Iya, mengambil objek atau gambar atau video. Oh, yang paling menarik ya? Yang paling menarik saat mengambil objek. Nah, apa? Itu tantangan apa yang menarik? Oh, tantangan saat pengambilan gambar yang teknik-tekniknya. Oke. Lanjut yang keempat. Ya, ditempel aja. Ambil aja yang gue tahu baca. Shopee. Berusaha untuk belajar mengenai kamera sampai benar-benar hasilnya memuaskan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Oke. Kesimpulan pembelajaran hari ini Kesimpulan pembelajaran hari ini tuh happy, terus seru juga, terus kayak jadi paham tentang kamera video, dari jenis-jenisnya, terus macamnya, terus cara teknik-tekniknya, terus pengambilan objeknya dari angel-angelnya juga. Ya, udah sih, Pak, itu aja. Terima kasih, ini buat kamu. Kasih. Iya, oke. Ya, kalau misalkan salah gimana? Yang ini. Coret aja, coret. Iya. Ini dicek di akhir kegiatan kita setengah 12 yang disampaikan tadi kesimpulannya sudah benar. Terima kasih banyak dan pengalaman pembelajarannya untuk hari ini mudah-mudahan bisa kepake untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, untuk teman-teman nanti di pembelajaran ke depan kita akan belajar coba lebih praktek langsung. Misalnya satu tadi gambarnya frog angle, kita sama-sama ngambil video frog angle itu dari mana ke mana. Nggak usah terlalu jauh-jauh di atas gedung, misalnya posisi kita bawa mainan, nanti terlihat seperti ke bawah. Atau kamu di lantai 3 sekarang, kamu bisa shoot yang ada di lantai 1, itu berarti kamu bird angle yang dari atas. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak akhirin? Oke, Bapak rasa cukup ya? Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan silakan istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa, Taufik memberikan materi yang sangat-sangat menarik ya. Kemudian bisa membangunkan kita semangat untuk lebih tahu belajar.
Nah, ini tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan anak sekalian, bahwa saat ini tantangan kita adalah bagaimana kita menjadi tenaga profesional. Semua belajar dari hal yang kecil. Kalau hal yang kecil ini kamu kuasai dengan baik, kamu pelajari dengan baik, kamu kembangkan terus, maka ini akan menjadi sebuah kebesaran yang bisa kamu menghadapi tantangan zaman saat ini. Ya, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu akan menjadi orang sukses. Setuju? Maka terus tingkatkan tadi apa yang dikatakan Pak Nafik, terus kamu belajar terus agar kalian menjadi orang sukses. Hidup SMK 40. Hidup SMK 40. Sukses selalu. Kita ada slogannya Pak. SMK 40 manjur, mandiri, dan Oke, coba SMK 40 Oke, terima kasih. Ya. Bapak hari ini tadi penasaran juga dengan pelajaran Pak Nafik, sehingga Bapak memperhatikan secara seksama dan belakang. Berarti kalian Unik, Pak, ya. pasti akan lebih hebat daripada Pak Sinta nanti. Ya. Siap. Semangat ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.